Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Syukur kepada Allah, hari ini kita bisa bertemu, bertatap wajah, duduk bersama-sama di sini. Semua golongan manusia berkumpul, dari pejabat publik, orang biasa, penguasa, rakyat biasa, kita berkumpul. Ini merupakan pandangan untuk kita di hari akhirat. Karena di akhirat, di padang mahsyar besok, Allah tak pernah membeda-bedakan apa kita, siapa kita. Yang Allah bedakan di antara kita hanyalah ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan kepada Allah semoga besok di akhirat kita bisa berjumpa, bertatap wajah, sekaligus mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan sahabat beliau sekalian, para ulama, baik ulama yang telah pergi meninggalkan kita semua atau ulama yang masih berada di sekitar kita. Kita doakan kepada Allah semoga besok kita dengan para ulama sama-sama berjalan di bawah payung liwaul hamdi menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Takzim kehormatan kami yang sangat kita muliakan Abu Imam Syekh Masjid Al-Mukhlisin Tumpuk Tengah dan seluruh pengurus masjid yang sudah menerima kita untuk melaksanakan acara GPS kali ini di masjid yang mulia ini. Abu Abi Walid Walidi, pimpinan-pimpinan dayah, pimpinan-pimpinan balai pengajian, serta seluruh hadirin dan hadirat yang tak mungkin kami sebutkan satu persatu. InsyaAllah kita semua mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hari ini agak-agak ringan saja. Jadi jangan, sekarang kadang-kadang saya lihat yang kena marah selalu yang hadir di acara keagamaan. Kemarin baru kena marah di acara Jumatan, yang ada pengajian tadi malam dah kena marah tadi malam. Hari ini GPS kena marah di GPS lagi. Besok di SMS kena ngedut dom. Pokoknya yang jak tapi kena ngedut. Makin lu daya ibadah makin tiga gede di kudungku. Hari ini kita yang sedang-sedang saja, hari tak ada marah-marah, tak ada penekanan-penekanan, cerita-cerita saja. Tahun 2009 saya pulang dari pesantren di salah satu pesantren di Pulau Jawa. Tahun 2018 kesepakatan dengan rekan-rekan mengunjungi pesantren balik. Kami 3 hari di pesantren. Hari kedua kami baru diterima oleh pimpinan pesantren yang sekarang beliau sudah almarhum. Ketika diterima, kita dikumpulkan seperti ini sekitar 60 orang. Semua dipanggil satu-satu ke depan, ditanya nama, dari mana asal, orang tua masih ada atau tidak, dan pertanyaan terakhir, nomor 2 terakhir adalah pekerjaan apa sekarang. Semua teman-teman dengan bangga menjawab, saya sekarang guru, saya sekarang bekerja di BUMN, saya sekarang ojek online, saya sekarang ini, saya sekarang itu. Saya ketika dapat giliran dengan bangga menjawab, saya pegawai negeri sipil. Bangga saya. Di antara teman-teman kami cuma 4 orang kami yang pegawai negeri sipil yang hadir pada waktu itu. Tapi ada satu pertanyaan yang tak bisa kami jawab pada akhirnya adalah pertanyaan ketika beliau menanyakan, apa, di mana ladang jihadmu, ladang dakwahmu sekarang? Semua terdiam. Tak ada satupun yang bisa menjawab di mana ladang jihadmu.
Di mana ladang dakwahmu sekarang? Saya masih ingat dengan apa yang beliau katakan adalah hanya urusan duniamu dan urusan perutmu, tapi kau belum memikirkan urusan agamamu dan engkau belum memikirkan urusan akhiratmu. Saya pegawai negeri, Peng Lauded. Saya pimpinan sebuah partai, Peng Lauded. Saya pimpinan sebuah perusahaan, Peng Lauded. Saya pengurus masjid, lagi nyanyi punya hana Peng Halawan. Hari ini yang kita pikirkan hanya urusan duniawi. Maka ketika kita ditanya hari ini satu persatu, di mana ladang jihadmu? Di mana ladang dakwahmu? Apa ladang jihadmu? Apa ladang dakwahmu? Maka kita tak bisa menjawab. Kita yang berdagang, laba yang tak kira. Kita yang tukang becak, peng yang tak minta. Apapun profesi kita hari ini, kayak-kayaknya semua yang kita harapkan adalah uang. Penceramah, pendakwah, menanji. Maka saya jujur, ya lu pegah jujur orangnya. Saya acara GPS kali ini minta lu laki gro. Lu laki gro. Assalamualaikum Ustaz Razi. Waalaikumsalam. Lun katrip hana nebuh bak GPS pakon. Kana jauh tat bak nejak. Lun minggunya so pemantang kosong drone aju. Lun laki pakon lu laki karena hana peng. Hino lo kalian ramai pengurus-pengurus masjid menyana bak masjid Ustaz Junaidi yang laki untuk dang ceramah, dang khatib Jumat, dang dakwah, coret nama Ustaz Junaidi. Belum pernah Pak. Tapi punya GPS lu laki karena pri Pak. Kalau kalian ramai orang yang mundur karena hanapeng bak GPS. Bahlun madam hana masalah. Ustaz di minggu je. Baik bah gua belain benar dakwah je lain-lain kau. Baik sekalian yang dimuliakan Allah. Kita memang hidup di dunia, tapi jangan lupa suatu saat kita akan kembali ke akhirat. Kalau yang hanya kita fikirkan adalah urusan duniawi, maka kita tak akan pernah mendapatkan hasil akhirat. Jangan lupa Allah ciptakan kita manusia. Yang pertama sekali tujuan Allah sebagai khalifah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka khalifahnya dapat dua. Semua pekerjaan kita di dunia ini hanyalah untuk kita bertahan hidup sebelum kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi urusan akhirat itu jauh lebih penting. Urusan akhirat itu jauh lebih mulia. Urusan akhirat itu jauh akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua ayo berjuang, berjihad, benar jihad tanya. Benar dakwah katanya. Apapun profesi kita. Orangnya ada pegah dakwah langsung. Tinggal aja Tengku Junaidi, Tengku A, Tengku B, Tengku C. Seakan-akan kita semua bukan pendakwah. Kita semua pendakwah di bidang kita masing-masing. Yang mekat, dakwah di mekatnya. Paling kurang menjadi pemekat yang jujur, pedagang yang jujur, pedagang yang tidak mengurangi timbangan, pedagang yang mengatakan ini bagus, ini tidak bagus, nyobo limo kabro, nyobo limo kolombro. Pedagang pun bisa menjadi pendakwah, bisa menjadi khalifah. Kita bekerja di kantor. Kenapa kita pisahkan kantor dengan agama? Sang-sang menyekaikan tu hanya pegah ahli agama, menyekaikan tu cok pegah masalah-masalah peng saja, atau menyekaikan tu pegah masalah dunia saja. Kita pisahkan kemudian itu yang salah. Tanya tukang beca, maaf. Kita juga punya pendakwah. Paling kurang menyatakan pegah-pegah abangan orang beca, pegah abang marah ke agama betul. Paling kurang menyekai bang, nak masjid yang paling dekat, datang ke masjid yang paling dekat. Itu bagian daripada dakwah kita. Nyokan nongkrong di depan masjid, watai bang, tengok naik ke masjid yang tambangan. Kita pisahkan agama dengan kehidupan pribadi kita. Polisi yang di Korea dakwah lah. Bahkan masalah vaksin menggebu-gebu kat gini. Ibu roe buka pengumuman. Tapi hantam tak dengar nak pengumuman dari polisi. Ayo kita solat berjamaah. Menda hidang polisi tiga-tiga ini pegang masalah yang berjamaah. Pegang masalah yang buat pakan han. Pakan deh pasal urung yu pasin hai pasal urung yu maya. Apakah tugas polisi hanya vaksin? Yo kaya ada baju.
Enggak, saya udah pernah ngomong sama Pak Kapolres. Kenapa polisi sanggup bawa orang satu hari sampai 200 orang buat vaksin, tapi satu pun nggak sanggup dia bawa ke masjid untuk sholat berjamaah? Kan lucu ya. Bela ini bagok berdoa taija. Kita pisahkan seakan-akan polisi bumenang. Pak polisi, dengarkan, 1, 2, 3, 4, dengarkan. Kalau Aceh ni bu baik, Indonesia ni bu baik, satu jaga saja. Kalau maksiat mau hilang, maksiat mau menurun, solatnya dijaga. Disuruh orang solat bila perlu. Setiap waktu solat polisi berdiri. Mayang, anak mayang timbaan. Kenapa tidak begitu? Kalau solatnya sudah jalan, insya Allah maksiatnya akan jauh. Ya orangnya lagi maaf, Pak. Maksiat merajalela di bumi kita tercinta ini. Bahkan hal-hal aneh terjadi, banyak hal-hal yang di luar nalar terjadi, tok karena satu jawabannya, Pak. Jawabannya adalah generasi kita. Kita sudah banyak yang melalaikan perintah solat. Hana payah yang minta-minta lain, Pak. Hana payah yang pegat penelitian tak payah BPM bertujuh Pak. Satu saja penelitian dari Allah. Sudah Allah sampaikan dari zaman dahulu. Inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Solat mencegah daripada perbuatan keji, dan solat mencegah daripada perbuatan munkar. Ketika engkau tidak solat, maka engkau akan dekat dengan kemaksiatan. Anak apa biar Pak? Anak ron Pak. Anak tanya, tayu waju Pak. Tak pegah beknya, bek menyo, bek meno, bek menjudi, bek mendih, punya semayang hanan tegakkan di rumah, maksiat tetap berjalan lah. Perumah ron Pak. Hai adik, bek 3 tak ikut arisan. Hai adik, bek 3 tak ya gabung-gabung bak coffee time. Adik bek 3 tak gabung bak platinum, bek 3 tak ya adu bak kafe-kafe. Urinang hana cocok, menyahanai semayang. Han akan terjadi Pak, karena solat yang akan bisa mencegah itu semuanya. Drone ni jaga segeron. Ya pegah ada pakai anak dan tapi dia pegah cari solusi. Kenapa anak-anak suka main game? Kenapa anak-anak suka berjudi? Kenapa anak-anak suka maksiat? Kenapa pembunuhan di mana-mana? Kenapa sekarang zina di mana-mana? Tapi kita tak pernah datang kepada solusi yang sebenarnya dari Allah. Solat sudah mereka tinggalkan, Pak. Menyahanat semayang ke saya. Maka saya bilang orang-orang yang tidak solat itu mengkhianat, Pak, munafik. Yang hanat semayang, Pak. Mandeku urung semayang mentang na jadi keluarga yang maksiat, urung semayang mentang na yang bubuan naga, itu artinya solatnya belum benar, solatnya belum beres. Ketika solatnya sudah beres, maka percayalah Allah akan memperbaiki kualitas kehidupan. Maka kan cukup terbuka ladang dakwah bagi kita yang Pak. Itu yang kedua dah pegah akhir zaman, akhir dunia, anda tak tahu oleh. Tapi yang tak apa ya. Udah ke akhir dunia, kabar ujung-ujung kerap kiamat, tanda-tanda kaletan nyata beda apa. Tapi kita tidak pernah melihat ternyata akhir zaman ini kalau kita mau, ladang dakwah terbuka bagi kita. Ada dia Pak, orangnya punya amar ma'ruf ramai ilmu puji, amar ma'ruf lagi nya Pak puji itu, solat puasa ramai, khatib nandum mana tiroro khatib naik berani tom engin angkinan tak kan. Dan arum enggel dalam siji. Suami seketul orang. Angkinan tak kan. Peluah aja deh. Nah pernah dajak ke nama babak kedai kok. Tak bersatu 3 dajak ke kedai kok. Karena menapa? Irung muka kopi, 3 nyantok muka kopi buat. Yang penting yang nalaba, top 20 buat jam hana top. Yang penting benar labai kok nyan, kopi betul lagut. Yang kamen kinan maksiat kena hana sembahyang tan kena hana urusan. Karena dia pisahkan antara dunia dengan akhirat. Seketika dia Lung baro belum pegah suarung Pak, salut saya. Lun baro khatib di masjid Syuhada, Masya Allah. Segala po 12 karena nak istilah khatib baik tru awal tak Pak, gadah jamaah pahala jamaah. Maka tiga-tiga menyanyikan khatib ada hana khatib Jumaat agak telat tru pikir khatib mendam. Jadi kau jangan tetap telat tru Pak, lagi lung telat tru. Nah kaboh kedai kopi Pak, saya salut sama yang punya warung kopi. Jam 12 lewat 30 minit gepegak pengumuman. Nyo laki maaf nandum atuk bek nali lang kedai kopi lun nandum jak Jumat atau menyahanan jak Jumat bek nalang kedai kopi lun. Saya berfikir beliau memang penjual kopi, beliau memang mencari keuntungan dari membuka warung kopi, tapi beliau punya sisi dakwah yang luar biasa. Nyan yang jari Pak. Bila pelet dah heulah dia orang. Oi kena anak buah. Anak sembahyang kena anak buah ini tak terima Pak, terima ini. Yang ramai menahan. Tak terima urung-urung yang anak sembahyang Pak katanya. Karena kita pisahkan antara kegiatan kita dengan dakwah kita sehari-hari. Maka idanya udah kalian urung Pak. Punya urung kaji dengan agama bacut, kapegah-pegah abang agama ada PJU, tapi dia urung ibadah Pak.
Itanya nak orang ibadah tapi anti ke agama Pak. Nah Pak ramai orangnya Pak. Orang ibadah tapi anti ke agama Pak. Waktu kamu toto ngak agama, mekat kau yang syar'i baca citeh Pak. Citeh le mai mendekan cukup le lagut kedai kopi syar'i, kedai kopi ini membantu masjid. Mendekan kena duit jak urut. Nyohan Pak, haijak. Tapi ada cek di lot mai ci Islam dum Pak. Tapi pekan haijak Pak kedai kopi nyan Pak. Ci pegat Pak hotel Islami. Kapayah urang Pak. Maka punya pelele urang payah pegat hotel kafiri. Nya rame Pak ju. Nya awak Islam kenan Pak. Asal kau berbau-bau Islam, kita tidak suka, tapi kita Islam Pak. Ya juga lucu lah Pak. Yang membayar ke Islam bacut, yang muka kopiah-kopiah bacut, dah nak paling Pak Greo. Tapi Pak apa? Semayang jamaah hantam tinggal. Pengajian dia ikut tapi angka dengar tak, tapi perbuatannya tak pernah dilakukan. Maka long pegah rohnya Pak, sesuaikan dunia dengan kita kembangkan dalam dunia kita, kembangkan dakwah Greo Pak. Dakwah benar Pak. Ini ada kepala-kepala BUMN hadir di sini. Ada polisi hadir di sini. Ada perawat. Di perawat di rumah sakit fikir juga hanya tunti tapi angkanya tak kai. Tunti jobat. Tak ada ladang dakwahnya. Pakan juga Pak. Ilong pegah rumah sakit Kesrem Pak. Ini rumah sakit besar ini. Rumah sakit cukup besar-besar musalah dia ubud Pak. Ni Pak, salah satu contoh agama kita kurang, ke Islam kita kurang Pak. Semua tempat di Aceh, apakah tempat makan, warung kopi, bahkan rumah sakit, tempat-tempat fasilitas umum, dekalan Pak, yang ubud tok masjid Pak, tok musola, bahkan nak kedai kopi, wadah tatanya musola Pak, deh, Islamic Center itu yang Pak Ubir yang musola juga. Kita tidak memikirkan kepada agama, karena yang kita pikirkan hanya perut yang tak fikir Pak Saga. Ketika tak pegak kedai kopi tak pernah kita bayangkan nyom pegak kedai kopi pun yang musola Pak ujung beraya ni Pak di Luk Sukun kai Melayu Pak nyolah kai maaf kamu Aceh Utara 6 Melayu tahu ditulis cinan Pak dayah kopi Pak laki maaf Pak nyokan ya promosi dayah kopi kan dayah kopi Pak yang seramai orang ke dayah kamu kat nampu kopi yang ajak kenan Pak dia kena orang anak waro lero kan tem yang kelam laba 3 tahun pada kali kepegak dengan semua keuntungan untuk kepentingan pesantren Pak. Nak orang kaya akhirah kepegak daya baik tampil le kok yang dia tanggung atas daya tipuro baik gak tanggung buan yang le baik gak tanggung ke guru le maka kepegak dengan sabah daya kopi yang itu akan le macam-macam hinan untuk daya ikun Pak dia dengan bisnis bapak daya nampu yang daya yang minta peng bak lampu merah je nak tahu yang daya yang aduh apa-apa proposal je tapi ketika daya mengembangkan bisnisnya tidak boleh dijawab Pak laki maaf Pak saya berapa kali ngobrol dengan Pak Wakil Bupati Aceh Utara Masya Allah luar biasa dijawab Pak rata-rata pesantren mandiri Pak hanya yang dah oleh Pak itu nyotok oleh pesantren Pak kan hanya dana di pemerintah aduh boleh pakai anak tengkulin anak mengajar Pak anak tibik pek kalau kaput boleh ngaji Pak guru ke manusia juga aduh boleh igap ipegak program Pak empat yang kagak empat sabah long kalan Pak cetrung Pak luar biasa laporan daripada Bapak Wakil Bupati Aceh Utara Pak cetrung sebelah boh bisnis di dalam pesantren Pak industri kepegat termasuk inan nalili jembu Pak laginya iya darah Pak iya darah ada abu tusuk di jenip kan agak apa Pak tablo dia berlaku haji hana dukungan Pak tapi sujud tapi nyonyo hitam dalam jenggot cukup banyak-banyak tapi keislaman membantu macam ni okay, maaf Pak pada tangan iya darah atas so ada jenip ada abu tusuk alah ya jima nah jelas kan aku ada nyolah ke maaf Pak 4 iya putar bodoh Pak Arun iya ini kuah tablo inyan Pak kan alung kalah rata masjid di sekitaran Arun citna ia nyang tagai pakan sedekah daripada Arun Pak tak kembangkan ditanya yang mana yang sedekah kita tak boleh kalau antara Islam tapi Pak nyokot nah ini Abu Ali punya gemekat rata-rata Islami Abu Ali dan metodenya tak bahkan Pak grup belum kalian keluar lang grup kana itu biar Pak hana gala hati danyo itanya kena termenset Pak bupat soden ci termenset ditanya Pak menyata beliau cik berata awaknya cik yang tak percaya awaknya hari ini jujur mohon maaf ibu-ibu sekalian Indomaret udep di Aceh Alfamart udep di Aceh ilongkan rasis Pak
Tapi udip Alfamart, udip Indomaret di Aceh, dia pak menjamu. Bahkan ditanya bangga sama Indomaret. Betul asli dalam kedai Kak Ni, kedai Kak Syam, kedai Bang Lah, kedai Bang Daud, duduk musuhnya. Mbak Indomaret, nak tak pegah. Berapa satu? 15.000. Boleh kurang? Hana lelaki kurung lipat abak teraga pak. Tajak bakal ni, padung kan belah lebih. Belah je. Baik pak belah. Belah je. Belah dalam takun pak. Yang ban ditanya mindset Islam tapi tak pernah berbuat atau tak pernah membantu dalam Islam. Seakan-akan yang harus bantu Islam, yang pegah ke agama Ustaz Junaidi, yang pegah ke agama pendakwah, yang pegah ke agama dok penceramah, yang lain hana urusan dengan agama apa. Yang lain ni kamunya pedagang, kamu ketua BUMN, kamu kepala polisi, kamu kapolsek, kamu ketua partai, hana urusan dengan agama. Kamu pegahnya mata mobot aju. Tengok dalam neraka duduk lagi. Jangan kita pikirkan demikian. Untuk agama dulu. Agama pak. Kita nyawa meno pak. Tabuh tu BOD pak. Kita nyawa meno kalambat sebuah pak lagi mah. Menanci dia nyawa pak atai duk pak melasah pak masjid atai katrik baca kamlai kengkot tu. Kamlai kengkot. Dalam syurga pelai tamang dalam masjid ada duit mungkin. Ada tadi yang baru nak pelai tamang syurga. InsyaAllah pelai dah. Semoga kita masuk surga. Amin. Dalam masjid di tengah jam lewat baca kat. Mungkin nama syurganya contoh kecil tak? Jadi kalau orang-orang Jumaat punya kata jam macam tu, kapanya macam tu khatik. Yang pah mana ikutnya gerhem dia ada batu, bah ada batu juga. Jadi nak talu gerhem dengan batu bah. Yang baik ni orang bangga, beot tu, dua nak pegah peran kalau. Ke agama yang boleh ada fikir. Itanya mana pak beot tu mana? Itanya pak yang sayang tak mindset laulen. Seakan-akan ketika membantu agama rugo. Ketika tak pegat kafe Islami, ya tu. Ketika tanya nak warung kopi, wadah sembahyang tatup, ya tu. Nyan mental laulen pak. Tanya je ke polisi, kenang kopiah, ya tu. Ketika je ke tentera, tajak bak masjid, tong agama, ya tu. Padahal disitulah tempat Allah bangkitkan kita. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, maka Allah akan tolong kamu. Dan orang-orang yang tolong agama Allah tak pernah merugi. Paling kurang dia tak merugi besok di akhirat pak. Nyan yang paling mindset laulen. Maka wateh hana terfikir ke agama, wateh hana terfikir agama lah yang membuat keuntungan bagi kita. Maka yang terfikir tapi urusan perut, urusan duniawi kita apa yang sebenarnya tak pernah kita bawa mati, yang pada hakikatnya tak pernah lama bertahan dengan kita apapun yang kita cari di dunia ini. Maka kawan-kawan yang hadir semuanya, ayo kita jadi khalifah sekarang. Baik dengar ceramah tiap minggu, tiap Sabtu dengar ceramah. Tapi yakbut kena yakbut ke dia. Tapi abah pakai tapi ke tetangga hana got. Itanya makin orang tiga ibadah makin hana pah tetangga apa. Tanya lah berapa kali haji? 4. Apa ke ajak haji? Umrah 5. Satu belum jadi karena Covid kemarin. Jumaat tiap hari ada. Jamaah tapi nak. Kopiah jandong tak boleh. Tapi datanya mbak tetangga kibangnya hancur pak. Man ra'a minkum munkaran faghayir biyadi. Tanya yang nana kuasa dengan kekuasaan. Tanya yang hana kuasa lagi lun dengan lisan. Lu hana tangan pak, hana kekuatan pak dengan lisan dengan apa? Tanya yang lain, berakhlaklah seperti akhlak orang Islam seperti Rasulullah, maka itu adhaful iman. Paling kurang yang tanya hana kemampuan apa-apa, maka paling kurang kita menjalankan ibadah kita. Buat dalam ibadah di luar ibadah itu harus sama. Mari sama-sama untuk merompok long ukur kali untuk lo telo laki dalam 3 EPS untuk lo nak ken mana di mana ladang dakwah, di mana kerja BUMN pala PLN maaf Pak Hikal, di mana kerja PLN, di mana kerja kontraktor, di mana kerja pensiun. Ya pensiun lucu lah. Ada pensiun orang pegah agama apa? Aku pulang. Ada pensiun pegah gimana bangun Islam? Bela kena bangun Islam berdoa ibadah dia. Gimana bangun Islam? Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Tak melaki pak. Getanya paling kurang di dunia ini. Pikirkan untuk akhirat, pikirkan untuk agama. Karena kata Nabi, fi ayyi ardin tato fa anta mas'ul anil Islam. Di bumi manapun kamu berpijak, kamu punya tanggung jawab terhadap agama Islam ini.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di syurga. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmata wa ni'mata wal barakata wa syuf'ata wal hidayata ilaina khususan ila ahli hadhil jamaah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Semoga sambutan yang diberikan oleh Masjid Al-Mukhlisin Depok Tengah bisa diikuti oleh pengurus-pengurus masjid yang lainnya karena semuanya demi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.